Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nindya Putri, absen 3 dari kelas 12 MIPA 3. Pada ujian praktik fisika kali ini dengan guru penguji Ibu Hajawati Apriani SSI dan Ibu Hani Syarifah SPD, saya akan mempresentasikan hasil laporan ujian praktik fisika, yaitu menghitung besar percepatan gravitasi bumi dengan percobaan gerak jatuh bebas. Adapun alat-alat yang saya gunakan dalam percobaan kali ini yaitu bola pingpong, bola golf, meteran, kertas milimeter blok, stopwatch, kertas LKPD, serta timbangan. Di percobaan yang sudah saya lakukan, didapati data hasil pengamatan yaitu pada bola pingpong dengan massa benda 2,7 gram atau setara dengan 0,0027 kg. Pada percobaan pertama dengan jarak tempuh 1 meter, waktu yang ditempuh yaitu 0,32 second, dan waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat yaitu 0,10. Dengan percepatan gravitasi dengan rumus G sama dengan 2 dikali H dibagi T kuadrat, yaitu hasilnya 20 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan kedua dengan jarak tempuh 1,2 meter, waktu yang ditempuh yaitu 0,40 second, dengan waktu yang ditempuh dengan satuan sekon kuadrat yaitu 0,16, serta percepatan gravitasi 15 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan ketiga, pada jarak tempuh 1,5 meter, waktu yang ditempuh yaitu 0,48 second, serta waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat yaitu 0,23, dengan percepatan gravitasi yaitu 13,04 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan keempat dengan jarak tempuh 1,8 meter, waktu yang ditempuh yaitu 0,50 second, dan waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat yaitu 0,25, dengan percepatan gravitasi 14,4 meter per sekon kuadrat. Dan pada percobaan terakhir yaitu pada percobaan kelima dengan jarak tempuh 2 meter, waktu yang ditempuh adalah 0,56 second, dan waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat yaitu 0,31 sekon kuadrat, dengan percepatan gravitasi 12,90 meter per second. Untuk bola yang kedua yaitu dengan massa 46 gram atau setara dengan 0,046 kg, didapati hasil pengamatan sebagai berikut. Pada percobaan pertama dengan jarak tempuh 1 meter, waktu yang ditempuh yaitu 0,32 second, serta waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat yaitu 0,10. Dan hasil percepatan gravitasinya yaitu sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan kedua yaitu pada jarak 1,2 meter, waktu yang ditempuh adalah 0,40 second, serta waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat yaitu 0,16 sekon kuadrat, dengan percepatan gravitasi 15 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan ketiga yaitu pada jarak tempuh 1,5 meter, waktu yang ditempuh adalah 0,43 second, serta waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat yaitu 0,18 sekon kuadrat, dengan percepatan gravitasi 16,66 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan keempat yaitu pada jarak tempuh 1,8 meter, waktu yang ditempuh adalah 0,45 second, serta waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat yaitu 0,20, serta hasil percepatan gravitasinya yaitu 18 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan terakhir yaitu pada percobaan kelima, jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Waktu yang ditempuh yaitu 0,48 second, serta waktu yang ditempuh dalam satuan sekon kuadrat 0,23, dengan percepatan gravitasi 17,39 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, adapun tabel pengamatan energi potensial dan energi kinetik dalam satuan Joule. Pada tabel pengamatan ini, saya mengambil salah satu contoh dari dua jenis bola, yaitu saya mengambil contohnya bola pingpong atau bola tenis meja, dengan massa benda 2,7 gram atau setara dengan 0,0027 kg. Nomor 1 dengan tinggi 4 meter, didapati hasil energi potensial dengan rumus massa dikali gravitasi dikali tinggi, yaitu 0,0027 dikali nilai gravitasi yaitu 10 dan nilai tinggi yaitu 4. Didapati hasil energi potensial yaitu 0,108
dengan kecepatan dengan rumus VT sama dengan akar 2 dikali G dikali delta H, atau VT kuadrat sama dengan 2 dikali gravitasi dikali delta H dengan nilai kecepatan 0. Dan energi kinetik yaitu dirumuskan dengan setengah dikali massa dikali VT kuadrat, yaitu setengah dikali 0,00027 dikali 0, yaitu hasilnya 0. Dan energi mekanik ini bisa dapat dicari yaitu dengan menjumlahkan energi potensial dengan energi kinetik. Maka didapati hasil yaitu 0,108 ditambah 0, yaitu sama dengan 0,108. Nomor 2, dengan tinggi 3,5 meter, nilai hasil energi potensialnya yaitu 0,0945 dengan hasil kecepatan 10 dan energi kinetik 0,0135. Maka didapati hasil energi mekaniknya yaitu 0,108. Nomor 3 yaitu dengan tinggi 3 meter, energi potensialnya yaitu 0,081 dengan hasil kecepatan 20 dan energi kinetik 0,027, didapati hasil energi mekaniknya yaitu 0,081 ditambah 0,027 yaitu 0,108. Nomor 4 yaitu pada tinggi 2,5 meter didapati hasil energi potensialnya yaitu 0,0675 dan nilai hasil kecepatannya yaitu 30 serta energi kinetiknya 0,0405 dan energi mekaniknya yaitu 0,0675 ditambah 0,0405 yaitu hasilnya 0,105. Dan pada nomor terakhir dengan tinggi 2 meter didapati hasil energi potensialnya yaitu 0,054 dengan hasil kecepatan 40 serta energi kinetik 0,054, didapati energi mekaniknya yaitu 0,054 ditambah 0,054 yaitu 0,108. Dari percobaan yang sudah saya lakukan, didapati 4 poin kesimpulan, yaitu yang pertama, semakin besar jarak jatuh benda, maka waktu tempuh yang diperlukan benda untuk sampai pada tanah juga semakin besar. Yang kedua, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan. Massa benda dipengaruhi oleh berat benda dan gravitasi. Yang ketiga, gravitasi bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan gaya tarik gravitasi dan jarak antara kedua benda. Dan untuk poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, adalah energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial apabila ketinggian benda semakin tinggi pada energi potensial, maka energinya akan semakin besar. Dan untuk energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan bendanya. Semakin cepat suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Selanjutnya yaitu ada 4 soal diskusi pertanyaan yang wajib dijawab, yaitu yang pertama, buatlah grafik percobaan. Di sini terdapat grafik percobaan yang telah dibuat pada tinta hitam itu untuk menyatakan bola pingpong, sedangkan untuk tinta biru itu untuk menyatakan bola golf. Nomor 2, besaran apa yang diperoleh? Jelaskan cara memperolehnya. Besaran yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok diperoleh dari berat benda dan waktu yang diperoleh saat benda jatuh ke tanah yang dihitung dengan stopwatch. Sedangkan pada besaran turunan diperoleh dengan kecepatan gravitasi yang dihitung dengan rumus VT kuadrat sama dengan 2 dikali gravitasi delta H. Nomor 3, jika dua benda berbeda beratnya dijatuhkan secara bersamaan, manakah yang lebih dulu sampai ke lantai? Jawabannya adalah kedua benda akan sampai ke lantai dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena pada setiap benda yang jatuh ke tanah akan mengalami percepatan yang sama besar. Untuk soal terakhir yaitu nomor 4, buatlah analisanya. Dari data hasil percobaan terdapat 2 bola yaitu bola pingpong dan bola golf dengan jarak yang sudah ditentukan. Didapati hasil yaitu bahwa massa benda serta tinggi jatuhnya benda mempengaruhi hasil waktu yang ditempuh. Apabila massa benda semakin berat, maka waktu yang akan ditempuh akan semakin kecil yang menyebabkan percepatan benda terlihat semakin besar. Sekian presentasi ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
serta timbangan.